kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus, jadi aku di saat aku melihat, oh awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting, di Uganda itu susah air bersih Gus. Jadi mereka itu minumnya itu dari genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya? Kotor. Terus udah gitu, ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Ayo Kak Igun disapa Kak Igun, zamannya Kak Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, boleh. Gagah toh? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa ada di kediaman sahabat saya Gus Miftah. Kehadiran saya malam hari ini bukan sebuah kehadiran yang dijadwalkan berbulan-bulan atau berhari-hari. Tapi apa yang kita sekarang kerjakan, pertemuan ini adalah sebuah kehendak Allah. Hanya dalam hitungan satu hari ternyata kita berada di kota yang sama, lalu Gus mengundang dan akhirnya kejadian. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi malam hari ini. Gus, aku jujur baru pertama kali ada di mimbar pengajian seperti malam hari ini. Biasanya kalau di panggung gini saya joget, tapi saya baru sekali menghadiri acara sebesar ini. Dan untuk Bunda, aku mau kasih tugas buat Bunda ya. Dalam waktu dekat aku titipkan 1000 kerudung untuk dibagikan. Jadi nanti biarin tugasnya Bunda yang ngatur. Jadi nanti kalau saya datang ke sini lagi semuanya kerudungnya manja. Jadi kerudungnya bukan yang lain ya. Apalagi yang pink. Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan di saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Tetapi setelah saya melihat saya punya follower yang banyak, kok followerku itu lebih seneng kalau melihat postingan-postingan yang isinya itu menyudutkan saya. Jadi kurang lebih setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak diam. Supaya orang-orang tahu apa yang selama ini saya lakukan. Tadinya niatnya ya wes aku meneng wae. Nanti kalau di saat aku nggak ada biar orang-orang pada cerita. Tapi kalau saya selalu berada di posisi itu sebagai manusia biasa, saya juga ingin untuk bisa membela diri saya. Opo toh bisa opo toh? Wis ora ono sinyal nyambung wae iki lho. Jadi inti pada malam hari ini adalah
malam hari ini bisa saya jadikan sebuah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bisa berada di kediaman Gus Miftah, bisa bertemu dengan masyarakat semuanya, dan saya berharap bahwa silaturahmi ini tidak putus dan kita bisa akan terus bertemu. Kita semuanya sehat, Amin. rezekinya banyak, bahagia selalu. Karena Gus, setelah saya lihat ternyata menjalani kehidupan itu punya uang banyak, punya harta banyak itu tidak seindah di saat kita punya bahagia. Karena kalau kita punya rasa bahagia, jiwa kita itu tenang. Saya lebih suka jadi orang tenang daripada menjadi orang yang kaya. Enak tidur, enak makan, mau beli apa aja bisa. Tapi semoga kita semua yang ada di sini insya Allah selalu sehat. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya kasih ayat ya aku rak wero alatnya sing ndi to. Tapi di sini juga sepertinya King Abdi ingin menyampaikan sesuatu, King. Ya. Saya Gus, saya tuh pertama kali tahu King Abdi ini. Kalian kenal berapa lama sih? Mungkin hitungan 2 bulan. Lama kita berarti ya? Lamaan kita. Jadi aku tahu King Abdi itu 2 bulan. Aku kira tuh, wih sangar iki tatone akeh. Ternyata pas ketemu Toto cium tangan, "Ma, iki lho kok mak itu piye?" Jadi saya ini mudah untuk dekat dengan siapapun dan saya tidak pernah memilih siapapun untuk bisa dekat dengan saya. Apa yang mau disampaikan oleh King Abdi? King, pandangan King Abdi ke Mas Igun apa? Yang Saya manggil Mak. Mak. Saya manggil Mak. Saya juga kalau WA-an juga emak. Nggih. Saya manggil Mak. Jadi sebelum King cerita ya, kita itu mungkin nyambung Bu ya. Ketika saya dibully orang, Kak Igun japri saya, Gus yang kuat ya. Tapi sebaliknya ketika Kak Igun ada masalah, ya nyambung. Aku juga ngasih WA ke Igun, Gun kamu kuat, gak usah dengerin omongan orang. Ternyata saya nemu hadisnya, Gun. Hadisnya itu apa? Dulu orang baik itu ada sak gombyo, ini bahasa Indonesianya apa ya? Segerombolan. Ini gennya sama Gun, satu asalnya sama. Sangkan paraning dumadi. Kemudian Allah lahirkan di dunia itu berpisah. Tapi pada akhirnya akan kembali sesuai dengan gerombolannya ini. Orang baik seringnya yang ngumpul dengan orang baik. Sehingga ketika kemudian Igun waktu itu dibully, dikasih peringatan sama KPU. KPI. Oh, KPI ya KPI. Jok ngeri apa ora? Wis mari kok. Doyane yo mancing-mancing iki. Tanpa Igun minta, kita kasih semangat. Ternyata itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Makanya kemudian kita nyambung Bu. Jarang ketemu tapi nyambung. Ketemu di pesawat tapi jabrinan sudah lama. Beliau ke Banjarmasin lihat toko manjanya yang di sana. Saya diundang ngaji di sana. Maksud saya apa? Yakin saja orang baik itu akan diketemukan dengan orang yang baik. Amin. Nah, kalau menurut Abdi, sosok Ivan Gunawan di matamu. Matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini sedikit cerita aja, makanya kenapa kok saya ke Mas Igun saya manggil emak ya, karena Biar dibelikan kulkas. enggak, bukan seperti itu malah. Jadi kan memang saya kan ditinggal almarhum ibu kan udah lama ya. Terus ketika emak ini tiba-tiba merespon di Instagram saya itu karena apa? Karena setiap saya ngonten itu dapur saya jelek, terus
kompor saya busuk. Dan pada akhirnya Magic jar dibandingi. Magic jar hancur ya. Terus akhirnya aku kaget kok tiba-tiba itu loh kompormu kok jelek banget, tak kirimi kompor gitu. Setelah dikirimi kompor terus ngelihat kulkas yang udah ngembang kayak gitu, dikirimi kulkas segala macam sampai pada akhirnya kok waktu saya ke Jakarta karena harus operasi itu sampai disuruh nginep di rumahnya emak sama istri saya gitu. Dan yang kemarin yang menurut saya itu adalah hal yang paling kenapa kok saya harus panggil emak itu karena ketika saya habis operasi dan saya waktu kondisi menggigil pun beliau itu kayak ngerumat saya di rumahnya itu kayak anaknya sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang saya juga nggak nyangka itu saya habis operasi, waktu mau hari raya harus ngeluarin dana yang lumayan besar, ya mendadak tiba-tiba emak, kan karena saya kan meskipun sakit itu mood saya adalah masak ya, jadi lihat pembantu di sana kan pada banyak yang pulang, akhirnya saya masak gitu, mendadak saya dikasih berlian nih Gus. Nah, ini. Yo, rasa pamer aku ya duwe. Tuh, cuma ya spontan aja dan langsung pakein sekepepet apapun jangan dijual, tapi yang nawar banyak Gus. Yang nawar banyak, cuma saya dalam hati kayak kok dikei kok gak sak surate maksudnya gitu. Oh, matane saiki yo. Jadi itu. Cuma itu Kalau saja. kamu berani jual tak kuampleng nih gue. Jadi pelajarannya adalah besok kalau ngonten tolong pakai barang-barang yang jelek ya. Enggak, aku tuh gini Gus, aku tuh Kenapa kok kamu baik? jadi aku tuh maksud aku gini, aku tuh orangnya spontan Gus. Aku tuh nggak bisa misalnya contoh ada acara narok proposal di meja, nggak bakal tak bantu Gus. Tapi aku tuh ngerjain tuh bener-bener pakai batinku gitu, pakai rasaku gitu. Kok bisa kena, bisa ini. Makanya kalau banyak orang yang gini, kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus. Jadi aku di saat aku melihat oh awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting di Uganda itu susah air bersih Gus. Jadi mereka itu minum air minumnya itu dari genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya. Kotor. Terus udah gitu ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Jadi aku berharap nanti kalau ibuku nggak ada amal ibadahnya mengalir terus seperti air yang aku buat. Terus pas aku lihat masjid, aku ngeliat postingannya mereka itu sholat di bawah ranting. Bawah pohon ya. Di bawah pohon gitu. Dan di Uganda itu mayoritas beragamanya itu non muslim. Dan muslimnya itu hanya 16-17%. Jadi kemungkinan di sana memang kurang diperhatikan Gus gitu. Jadi akhirnya aku buatlah di sana satu-satunya masjid yang warnanya putih Gus. Di antaranya tuh masjidnya kuning, biru, hijau gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, aku kok kemarin pas sampai di Uganda aku kok rasanya hidup aku kok random banget ya gitu. Loh kok aku bisa ada di Uganda gitu yang harus naik pesawat kemana-mana dan aku ngebayangin di sana tuh kayak welek, kayak aku takut nggak bisa hidup, nggak bisa apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih banyak kemudahan. Sama seperti aku ketemu makhluk ini. Jadi aku ngelihat, anak ini seru ya gitu. Karena kalau kita main handphone itu kan kadang Gus scroll ketemu ada ini, ada itu, ada apa gitu kan. Makanya aku ngeliat kok nih orang masak kompornya jelek, wes mukanya jelek, kompornya jelek, ya kan. Jadi semuanya tuh serba spontan aja sih Gus gitu. Dan aku dalam hidupku yang ingin aku jalanin saat ini adalah aku hanya ingin menjadi perpanjangan tangan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Subhanallah. Jadi mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Bukan berarti mas aku dong mas, aku dong mas. Aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semua itu ya karena memang sudah seperti itu jalannya.